keluarga besar Bapak Yanto dan Bude Yanti mengucapkan selamat bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Semoga Ramadan ini bisa meningkatkan ketakwaan kita semua dan menjadi ladang untuk kita beribadah. Seperti biasanya Bapak Yanto akan menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini akan menyelamatkan Nan Erming. Lalu Xiaoyan pun buru-buru menghampiri Nan Erming dan membopong Nan Erming bersamaan dengan pendeta tertinggi yang menghampirinya. Kemudian pendeta tertinggi pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan, sepertinya dermawan pada saat ini memiliki izin dari sang raja. Lalu Xiaoyan pun menatap kepada pendeta tertinggi sebelum akhirnya mengangguk dengan senyum di wajahnya. Pendeta tertinggi pun memandang ke arah Xiaoyan dengan senyum dan dengan rasa terima kasih di mata hijaunya. Pendeta tertinggi pun tersenyum dan berkata agar dermawan pada saat ini dengan cepat menyelamatkan temannya. Lalu Xiaoyan pun segera berterima kasih kepada pendeta tertinggi yang sangat bersemangat, karena jika bukan karena informasi dari pendeta tertinggi maka Xiaoyan mungkin akan kesulitan menghadapi temperamen dari Raja Sisik Naga. Dan pada akhirnya Xiaoyan segera memeluk tubuh Nan Erming dan berjalan menuju ke pegunungan dan siap untuk berbaur. Resep dari Kaisar Iblis Tua pada saat ini segera melayang di benak Xiaoyan bersamaan dengan Xiaoyan yang bersiap. Tentu saja batu kehamilan ilahi ini telah eksis sampai pada saat ini dan kekerasannya tidak perlu lagi diragukan. Bahkan api surgawi pun mungkin tidak akan bisa melautkannya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berusaha. Xiaoyan perlahan-lahan menempatkan Nan Erming di atas batu kehamilan ilahi, dan pada saat ini Xiaoyan berpikir bahwa dirinya benar-benar tidak bisa terganggu oleh hal sekecil apapun. Lalu Xiaoyan pun mulai menutup mata dan pada saat ini resep dari Kaisar Iblis Tua kembali terlintas di benak Xiaoyan. Semua detail kata demi kata pada saat ini dibaca oleh Xiaoyan dan dicermati karena Xiaoyan benar-benar harus bersungguh-sungguh. Xiaoyan berkeringat deras dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengendalikan begitu banyak informasi yang sangat penting di benaknya. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa instruksi yang tertulis oleh Kaisar Iblis Tua ini seharusnya benar-benar memiliki risiko. Karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendapatkan resep yang seperti itu selama hidupnya, dan pada akhirnya cahaya api pun berkedip di tangan Xiaoyan dan api surgawi segera keluar dari pori-pori Xiaoyan, lalu gelombang api langsung menelan segala sesuatu di sekitarnya, dan hanya tempat Huo Hong-er dan pendeta tertinggi yang pada saat ini tidak terpengaruh oleh api surgawi. Tindakan yang dilakukan oleh Xiaoyan ini secara alami menyebabkan keributan di antara para kurcaci di sekitar. Meskipun mereka tidak tahu banyak tetapi mereka juga mengerti bahwa keberadaannya adalah untuk melindungi batu ini. Lalu ketika mereka mendekat mereka pada saat ini melihat pendeta tertinggi yang mengikuti Xiaoyan. Meskipun semua para kurcaci merasa khawatir tetapi melihat adanya pendeta tertinggi, maka mereka pada saat ini hanya bisa berdiam diri dan berusaha untuk tetap tenang. Sementara itu di dalam nyala api wajah Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keringat. Hal ini bukan karena panas dari api surgawi tetapi hal ini dikarenakan kegugupan yang dialami oleh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun perlahan-lahan mengendalikan api surgawi untuk membungkus Nan Erming. Kemudian naga api pada saat ini membungkus tubuh Nan Erming dan air di tubuh Nan Erming pada saat ini mulai menguap dengan cepat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menggerakkan segel tangannya dan tubuh Nan Erming benar-benar berubah menjadi debu. Lalu pada saat ini hanya ada jantung merah yang tersisa di tengah-tengah kobaran api di tubuh Nan Erming. Di sisi lain Huo Hong-er segera menggumamkan nama Nan Erming ketika dirinya melihat cadangan ini dengan mata kepalanya sendiri. Bagi Huo Hong-er melihat hubungan Nan Erming berubah menjadi debu benar-benar tidak bisa diterima. Akan tetapi pada saat ini dirinya menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak bisa melakukan apapun dan tidak bisa mencegah Xiaoyan. Meskipun dirinya khawatir tetapi dirinya tahu bahwa Xiaoyan benar-benar tidak bisa diganggu. Bersamaan dengan kegugupan Xiaoyan yang pada saat ini masih berusaha untuk menolong Nan Erming, justru tiba-tiba terjadi sebuah getaran hebat dan seluruh ruang seketika berputar.
lalu sosok-sosok kecil yang berada di sekeliling juga pada saat ini terguncang dan benar-benar jatuh ke tanah. Xiao Yan juga pada saat ini merasakan getaran tersebut dan mengutuk dengan keras. Xiao Yan pada akhirnya segera mengendalikan tubuhnya agar tidak terpengaruh oleh getaran yang muncul. Getaran hebat ini benar-benar berlangsung lama, sementara itu Huo Hong'er juga merasakan getaran hebat tersebut dan segera berteriak dengan cemas kepada Xiao Yan. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan apakah yang baru saja terjadi. Bahkan pendeta tertinggi yang selalu tenang setiap waktu pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan perasaan tidak khawatir. Sementara itu Xiao Yan yang berada di dalam gumpalan api pada saat ini semakin serius dan fokus, lalu suhu di sekitar naik drastis dan air pada saat ini segera menguap di sekitaran Xiao Yan. Kemudian Huo Hong'er dan pendeta tertinggi pada saat ini benar-benar tidak tahan dengan suhu yang ditampilkan. Lalu pada akhirnya pendeta tertinggi pun segera menarik Huo Hong'er dan bergegas untuk mundur. Di sisi lain Raja Sisik Naga adalah sosok yang paling dekat dengan Xiao Yan pada saat ini. Lalu dirinya pun bergumam bahwa anak ini benar-benar memiliki banyak trik. Akan tetapi dirinya tidak terkejut karena dirinya telah mengalami hidup yang sangat lama. Lalu yang membuatnya pada saat ini takjub adalah kinerja yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiao Yan. Dan hal ini membuatnya secara bertahap percaya bahwa Xiao Yan yang berada di hadapannya ini bukanlah anak biasa. Xiao Yan ini mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk membantunya membentuk kembali tubuh fisiknya. Lalu di tengah-tengah pemikiran dari Raja Sisik Naga ini pada akhirnya guncangan yang kuat pun segera berhenti. Dan semua orang pun menghela nafas panjang dan mereka pada saat ini segera fokus kepada bola api besar di pegunungan. Sementara semua orang menunggu dengan nafas tertahan mereka mendengar suara gemuruh terendam datang dari medan api. Xiao Yan pada saat ini kembali merubah segelnya sambil berteriak membuat semua orang pada saat ini menjadi semakin tegang. Api pada saat ini semakin besar dan menyala ke langit. Tentu saja ekspresi dari pendeta tertinggi pada saat ini benar-benar menjadi semakin serius. Melihat hal ini para kurcaci juga pada saat ini tidak bisa menahan nafas. Bersama dengan itu sebuah ledakan segera terjadi dan tanah tiba-tiba bergetar kembali. Lalu suara yang berat pada saat ini segera keluar dan membuat semua orang kurcaci berjaga-jaga. Bahkan pendeta tertinggi pada saat ini benar-benar terkejut karena sumber suara ini bukan dari arah Xiao Yan. Karena sumber suara ini berasal dari belakang persisnya dari arah kolam air. Pendeta tertinggi pun segera bertanya apakah yang baru saja sedang terjadi. Meskipun tidak ada emosi yang terdengar dari perkataan pendeta tertinggi, namun semua orang yang mengenal pendeta tertinggi menyadari bahwa pada saat ini dirinya benar-benar merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Semua orang seketika menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi kepada mereka. Dan ternyata suara ini belum pernah terdengar sebelumnya dan suara ini agak mirip dengan langkah kaki. Lalu sosok-sosok kurcaci kecil pun pada saat ini segera berjaga-jaga dan bersiaga. Mereka pada saat ini harus memikul kewajiban untuk melindungi tanah air mereka. Sementara itu pendeta tertinggi pada saat ini mengangkat tangannya dan menghitung dengan jarinya. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dirinya segera berjalan ke dalam ruang dengan tongkat. Dirinya pada saat ini mengajak Huo Hong'er yang tidak bisa bertanya kepada pendeta tertinggi. Huo Hong'er menyadari jika melihat dari situasi yang berada di hadapannya, karena sesuatu seharusnya pada saat ini akan segera terjadi. Sementara itu di sisi lain di kediaman pendeta tertinggi Yu Lao dan Yu Lin pada saat ini juga keluar. Pada saat yang bersamaan Yu Lao terlihat serius dan Yu Lin pada saat ini segera berjalan cepat menuju ke arah air suci. Sebelum mereka berhasil mendekat pada saat ini sesosok besar terlihat dari sebuah jarak yang cukup jauh. Yu Lin pun segera berkata dengan heran bahwa dirinya belum pernah melihat sosok tersebut sebelumnya. Yu Lao pun pada saat ini mengerutkan kening dan dirinya segera mengepalkan buku hitam yang berada di tangannya. Yu Lao pada akhirnya segera berkata perlahan seharusnya ini adalah Raja Monster Anjing Laut. Auranya sangat kuat dan dirinya benar-benar khawatir jika mereka tidak akan bisa menghadapinya. Bersamaan dengan pemikiran tersebut tiba-tiba banyak ledakan segera terdengar.
Air suci dikelilingi oleh semua kurcaci dan pada saat ini cahaya biru segera membentuk perisai. Semua orang bisa melihat selain dari sosok besar ini ada segel dan monster yang tidak terhitung jumlahnya yang berdiri di tepian. Monster-monster ini berkerumun dan bergerak maju untuk mendorong perisai yang dibentuk oleh para kurcaci. Monster-monster ini memegang garpu baja di tangan mereka dan terus melambaikannya ke depan. Melihat pemandangan ini, Yu Lao pada saat ini mengutuk dan berkata, bagaimana mungkin mereka bisa begitu menjadi benar-benar sangat gila? Sebagai kepala klan dari para kurcaci, Yu Lao juga adalah orang yang paling kuat di antara seluruh klan. Dan dirinya adalah seorang Dou di bintang keempat dan dengan restu serta bantuan dari buku kuno hitam di tangannya, maka dirinya mungkin pada saat ini bisa untuk mengalahkan seorang yang berada di tingkat Dou di bintang 5. Lalu pada akhirnya Yu Lao pun segera mengeluarkan cahaya biru dan pada saat ini berhasil memukul mundur para monster yang mendekat. Setelah itu Yu Lao pun melangkah maju dan melihat sosok besar di hadapannya. Sosok besar ini benar-benar memiliki tubuh 10 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan monster yang merupakan anak buahnya. Sosok besar ini terlihat sangat aneh dan berbeda dengan monster anjing laut. Lalu dirinya memiliki anggota tubuh yang ramping, kemudian telapak tangan dan kaki yang berselaput. Lalu dari kejauhan monster ini tampak terlihat seperti seekor katak besar. Dirinya memiliki mata besar di kepala seperti dua lonceng tembaga dengan mata yang berwarna hijau tua. Lalu dirinya mengamati sekeliling dan ketika dirinya melihat Yu Lao, pupil matanya yang tumpul sedikit menyusut. Bersama dengan itu Yu Lao juga pada saat ini sepertinya telah memikirkan sesuatu dan keterkejutan yang luar biasa segera muncul di benaknya. Suara Yu Lao bergetar ketika dirinya bertanya, bagaimana ini mungkin? Dirinya menunjuk ke katak besar dengan ekspresi dipenuhi ketidakpercayaan. Katak ini memancarkan fluktuasi energi Doki di puncak bintang ke-6. Katak ini disebut dengan nama katak bermata raksasa dan dirinya memiliki tubuh yang benar-benar sangat besar. Melihat keterkejutan dari Yu Lao pada saat ini, Yulin juga mengerutkan kening dan bertanya, apakah yang sedang terjadi? Apakah pada saat ini tetua Yu Lao menyadari sesuatu? Mendengar pertanyaan dari Yulin ini, Yu Lao hanya bisa terdiam, dan pada akhirnya Yulin pun segera menatap ke arah yang ditatap oleh Yu Lao. Yulin seketika terkejut dan segera berkata bahwa dirinya pernah melihat benda ini sebelumnya, akan tetapi ketika dirinya melihatnya pada saat itu benda ini hanya seukuran telapak tangannya. Dan tetapi bagaimana mungkin monster ini pada saat ini bisa menjadi raksasa seperti itu? Di sisi lain katak besar ini pun pada saat ini mendengar percakapan di antara Yu Lao dan Yulin. Lalu dirinya pun segera menunjukkan senyum tipis dengan mulut besarnya. Setelah itu katak bermata raksasa pun tiba-tiba mengeluarkan suara aneh dan semua monster anjing laut sepertinya telah menerima perintah segera. Mereka segera melancarkan serangan yang bahkan lebih gila daripada sebelumnya. Melihat hal ini Yu Lao pun tidak bisa duduk diam dan Yulin pada saat ini juga tidak punya waktu untuk bercerita. Lalu pada akhirnya saat ini mereka benar-benar hanya bisa bertarung dan melakukan pertempuran secara langsung. Mereka segera mengatur berbagai formasi dan menyerang secara bergantian untuk berhadapan dengan monster anjing laut. Lalu benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar tidak bisa dihindarkan, dan kekuatan Yu Lao di tahap bintang 4 Dou di tiba-tiba meletus dan dirinya segera mendesak buku hitam yang berada di tangannya. Lalu cahaya hitam buku pun segera berkedip-kedip dan Doki segera melewati buku hitam dan berubah menjadi bulu panah hitam. Kemudian bulu-bulu panah ini segera memenuhi langit dan seketika bulu-bulu panah ini menembus angin dan melesat di seluruh angkasa. Lalu bulu-bulu hitam ini seketika menembus daging para monster yang menyerang mendekat. Sementara itu katak bermata raksasa pada saat ini benar-benar tidak mengungkapkan ekspresi apapun. Dirinya masih berdiri di tempat dan menilai kekuatan dari Yu Lao. Lalu setelah itu dirinya segera memandang ke arah Gunung Siseng di kejauhan dan pada saat ini tatapannya tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Saat ini katak bermata raksasa ini tidak berani bergerak dengan mudah karena dirinya merasakan aura kuat yang datang dari Gunung Siseng.
Hal ini benar-benar membuatnya ragu dan Yu Lao secara alami melihat bahwa yang ditakuti oleh katak bermata raksasa ini adalah Xiao Yan. Dirinya juga menyadari jika katak raksasa ini takut kepada Xiao Yan, tentu saja dirinya juga takut kepada Chaos Immortal. Akan tetapi pada saat ini kedua orang tersebut benar-benar sedang berusaha dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu keduanya tentu saja tidak akan bisa membantu para kurcaci untuk melawan para monster. Lalu Yu Lao pada saat ini benar-benar pesimis mengingat kekuatannya pada saat ini hanya bisa berhadapan dengan bintang 5 Dodi. Kemudian di belakang Yu Lao pada saat ini telah berdiri pendeta tertinggi. Ekspresinya tidak terlalu gugup dan tidak ada banyak emosi di wajah tuanya. Pada saat ini dirinya hanya menatap katak bermata raksasa dengan diam-diam dan kekhawatiran cemas sebelumnya pada saat ini telah mereda. Sementara itu Yu Lao pada saat ini segera bertanya kepada pendeta tertinggi apa yang harus mereka lakukan. Menanggapi hal tersebut pendeta tertinggi pun memandang ke arah Yu Lao dan berjalan maju selangkah demi selangkah dengan tongkatnya. Dirinya memandang katak bermata raksasa dengan tenang dan berkata kepada Yu Lao agar dirinya jangan khawatir. Mendengar hal tersebut Yu Lao sepertinya mengerti apa yang dimaksud oleh pendeta tertinggi, dan pada akhirnya Yu Lao pun mengerahkan semua dokinya dan dirinya menatap ke arah katak bermata raksasa dengan seksama. Lalu bersamaan dengan itu serangan dari para monster juga secara bertahap melemah. Dan kedua belah pihak pada saat ini benar-benar telah menemui jalan buntu di tengah-tengah pertempuran. Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini api surgawi milik Xiao Yan berkedip dan melingkari jantung Nan Erming. Tidak lama setelah itu tiba-tiba api menyala semakin besar dan jantung Nan Erming tiba-tiba menghilang. Bahkan domain api Xiao Yan juga pada saat yang bersamaan segera menghilang dengan keras. Lalu lingkaran api besar dinyalakan dan lingkaran api secara bertahap memudar dan menampakkan sosok Xiao Yan. Semua orang bisa melihat Xiao Yan yang pada saat ini mengangkat tangannya dan ada sebuah pil yang melayang di udara di atas tangannya. Bentuk pil ini tidak bulat, akan tetapi seperti hati yang pada saat ini telah menyusut, dan rupanya ini adalah resep dari Kaisar Iblis Tua yang bisa digunakan untuk memurnikan tubuh menjadi pil. Dan inilah yang pada akhirnya dapat diintegrasikan ke dalam batu kehamilan ilahi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mendesah pelan memerintahkan pil untuk segera pergi. Lalu ramuan jantung di tangannya pun seketika berubah menjadi cahaya merah dan segera melesat ke arah batu kehamilan ilahi. Kemudian ramuan ini segera melesat masuk dan tinggal tidak jauh dari kepala Raja Sisik Naga. Lalu tidak lama setelah itu pil pun segera menghilang dan langsung memadat menjadi sosok Nan Erming. Akan tetapi itu hanya sebuah tubuh spiritual, karena tubuh ini memiliki keadaan tembus cahaya dan sosok Nan Erming yang berada di dalam batu kehamilan ilahi perlahan-lahan membuka matanya. Lalu Xiao Yan pun tertawa terbahak-bahak dan pada saat ini benar-benar merasa nyaman di dalam hatinya. Setengah dari saraf Xiao Yan yang sebelumnya tegang pada saat ini benar-benar telah lega. Xiao Yan menghela nafas karena pada akhirnya Xiao Yan berhasil menyelamatkan jiwa dari Nan Erming. Namun bersamaan dengan kegembiraan ini Xiao Yan pun menyala sesuatu dan segera menggerakkan hidungnya. Xiao Yan mengerutkan kening karena mencium bau darah yang sangat kuat dan Xiao Yan segera mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Lalu Xiao Yan yang sedikit terkejut melihat pertempuran yang pada saat ini sedang terjadi. Xiao Yan pun bergumam apakah pada saat ini sesuatu sedang terjadi. Sementara itu di sisi lain katak bermata raksasa pada akhirnya kehilangan kesabarannya. Lalu dirinya pun segera melangkah maju memegang garpu baja besar di tangannya dan segera melesat ke depan. Sehingga doki yang sangat kuat pada saat ini segera terpancar bersamaan dengan serangannya yang melesat. Lalu banyak benturan dan ledakan segera terjadi mengakibatkan para kucari pada meledak. Formasi yang mereka bentuk pada saat ini benar-benar berubah menjadi kacau, dan para kurcaci yang lemah juga pada saat ini tersapu oleh aliran udara yang kuat dari katak bermata raksasa. Lalu perisai biru yang berbentuk cangkang juga pada saat ini melemah, dan pada akhirnya monster anjing laut pun dengan cepat bergerak maju dan mulai menyerang semua orang. Sementara itu Yu Lao juga pada saat ini segera mengeluarkan semua kekuatannya.
dirinya berteriak memerintahkan pendeta tertinggi untuk segera pergi bersamaan dengan dirinya yang juga melesat ke depan. Pada saat ini Yu Lao mengeluarkan semua kekuatannya untuk berhadapan langsung dengan katak bermata raksasa. Melihat hal ini semua orang pada saat ini benar-benar sangat khawatir. Semua orang menyadari meskipun Yu Lao memiliki kekuatan yang tertinggi di antara mereka, namun jika berhadapan dengan katak bermata raksasa mereka pada saat ini benar-benar tidak memiliki keyakinan. Mereka pada saat ini hanya bisa menghela nafas dipenuhi dengan kesedihan. Akan tetapi tepat ketika semua orang putus asa tiba-tiba terdengar suara angin yang bertiup hampir bersamaan dengan ledakan garpu dari katak bermata raksasa. Suara benturan baja yang memekakan telinga dengan segera bergema di telinga semua orang. Garpu di tangan katak bermata raksasa pun terpental dan tubuhnya pada saat ini benar-benar mundur dan tidak stabil. Lalu mata dari katak besar itu pun dipenuhi keterkejutan dan mata hijaunya benar-benar menyusut dengan cepat. Dirinya segera melihat ke arah lesatan yang telah memukul mundur serangannya. Dirinya segera melihat sosok yang berdiri di depan orang-orang kecil. Sosok ini memegang pedang besar dengan nyala api yang pada saat ini berbentuk naga memenuhi senjatanya. Ternyata sosok ini adalah Xiao Yan yang bergegas untuk membantu dari Gunung Siseng. Xiao Yan seketika menoleh dan berkata kepada Yulin agar dirinya melihat bagaimana keadaan tertua Yu Lao. Pada saat ini yang terbaik adalah menyerahkan permasalahan ini kepada Xiao Yan. Yulin seketika tercengang mendengar kata-kata dari Xiao Yan dan pada saat ini kekaguman segera memenuhi rongga hatinya, lalu dirinya pun segera memulihkan keterkejutannya dan memerintahkan semua orang untuk bergegas menuju tempat Yu Lao terjatuh. Sementara itu Xiao Yan segera memandangi katak bermata raksasa dan pada saat ini Xiao Yan menyelidiki kekuatan dari si monster dengan kekuatan spiritualnya. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun menyadari sesuatu dan bergumam sendirian. Xiao Yan berkata mengapa dirinya memiliki fluktuasi yang akrab pada katak bermata raksasa ini. Kemudian Xiao Yan pun segera mengencangkan tangannya dengan erat dan api surgawi segera mengalir sebelum akhirnya berayun ke arah monster-monster yang datang di sekitar. Lalu monster-monster anjing laut pada saat ini seketika berhenti dan saat berikutnya tubuh mereka benar-benar terpisah terbagi dua. Lalu darah panas seketika langsung terciprat dan mereka pada saat ini benar-benar dibantai oleh Xiao Yan. Pada saat ini semua air di sekitar benar-benar menjadi merah darah dan darah benar-benar menyembur kemana-mana. Melihat hal ini Yulin pun segera membuka mulutnya lebar-lebar dan bergumam bahwa serangan ini benar-benar sangat kuat. Dirinya pada saat ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dari serangan yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Dan dalam benak Yulin kekuatan dari Yao Lao sudah menjadi eksistensi terkuat yang pernah dirinya lihat. Namun dirinya tidak menyangka pada saat ini dirinya bertemu dengan orang yang jauh lebih kuat dari tetua Yu Lao. Mata dari para kurcaci yang menonton adegan ini juga pada saat ini segera dipenuhi kegembiraan. Mereka pada saat ini benar-benar tertawa karena melihat ekspresi dari katak bermata raksasa yang bahkan juga ikut ketakutan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan tidak buru-buru bertindak untuk menghabisi raja si monster. Xiao Yan merasakan kekuatan dari katak bermata raksasa yang merupakan semut di hadapan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain katak bermata raksasa pada saat ini tertegun ditatap oleh Xiao Yan. Tidak lama setelah itu katak bermata raksasa pun terhuyung-huyung seolah dirinya ingin melarikan diri. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan ada perasaan yang sangat familiar pada katak bermata raksasa. Dan setelah sedikit merenung Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa katak bermata raksasa tersebut memiliki aura hantu yang unik. Setelah analisis ini Xiao Yan pun tiba-tiba sepertinya telah menemukan jawabannya dan Xiao Yan pada saat ini bisa menyelesaikan semuanya. Xiao Yan tidak membunuh katak bermata raksasa secara langsung, akan tetapi Xiao Yan bermain keras untuk mendapatkannya. Xiao Yan sengaja ingin katak bermata raksasa ini melarikan diri, karena jika semua ini seperti apa yang Xiao Yan duga dan jika roh hantu tidak ada di raksasa katak bermata raksasa, maka dirinya tentu saja akan segera pergi untuk menemui roh hantu dan menambah kekuatannya.
Xiao Yan pun bergumam sepertinya roh hantu ini tidak sederhana dan sepertinya dirinya memiliki rencana sesuatu. Sepertinya roh hantu ini sudah memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan ini tidaklah rendah. Tetapi sangat disayangkan bahwa roh hantu ini pada saat ini bertemu dengan Xiao Yan. Memikirkan hal ini Xiao Yan benar-benar merasa lebih bersemangat. Xiao Yan menyadari bahwa dalam proses pemurnian tubuh dari Nan Erming dirinya membutuhkan satu roh hantu. Oleh karena itu jika Xiao Yan bisa mendapatkan roh hantu ini bukankah semua langkah dan kerja keras Xiao Yan menjadi lengkap? Sementara itu di sisi lain selama pelarian yang ekstrim tubuh dari katak bermata raksasa menyusut dengan cepat, lalu Xiao Yan pun tersenyum dingin saat melihat hal ini dan segera dengan cepat mengejarnya. Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan setelah Xiao Yan datang ke keluarga Warcraft dan memasuki pegunungan primitif, kota raksasa Juxi menjadi gelisah dan beberapa kekuatan besar terancam satu demi satu. Ancaman yang membuat resah ini secara alami datang dari Pil Palace, dan tampaknya pada saat ini Pil Palace benar-benar tidak tahan lagi. Bahkan semua ini benar-benar didorong dari kemarahan dan Dacheng karena kedua putranya semuanya telah terkubur di tangan Xiao Yan. Dengan kemarahan dan kebencian terhadap Xiao Yan ini Pil Palace telah memutus semua persediaan pil. Bahkan tidak hanya berhenti di situ saja Pil Palace juga pada saat ini memutus semua persediaan pil untuk aliansi bisnis. Dan dengan pemutusan peredaran pil ini maka banyak masyarakat di kota Juxi benar-benar terlibat. Kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya yang mengandalkan pil untuk mencari nafkah pada saat ini benar-benar menjadi gila. Saat ini kota Juxi benar-benar sudah berada dalam kekacauan dan langit benar-benar akan segera berubah. Sementara itu di dalam aula dari Pil Palace pada saat ini dan Dacheng memelototi semua orang yang hadir di aula. Orang-orang ini adalah eksistensi terkuat dari Pil Palace dan mereka adalah tokoh inti dari Pil Palace. Seorang pria parubaya berpakaian hijau segera berbicara dengan marah kepada Dan Dacheng. Dirinya berkata tidak peduli apapun mereka benar-benar harus mencari keadilan bagi Tuan Muda. Mendengar perkataan ini semua orang pun mengangguk tetapi Dan Dacheng pada saat ini terlihat sangat tenang. Sementara itu seorang pria parubaya dengan mahkota di sebelah kiri Dan Dacheng pada saat ini segera membuka mulutnya. Pria parubaya ini segera berkata agar Tertua Agung melihat semua ini. Selama mereka menghentikan pasokan pil seluruh kota Juxi maka akan benar-benar berada di bawah kendali mereka. Selama rencana ini terus berlanjut, maka berapa banyak pasukan yang akan berlindung di Pil Palace? Mereka semua orang pada akhirnya segera mengangguk mendengar perkataan dari pria parubaya ini. Sementara itu pria parubaya pun segera melanjutkan perkataannya. Dirinya berkata agar Tertua Agung pada saat ini juga melihat kondisi dari aliansi bisnis. Menanggapi hal tersebut dan Dacheng pun segera berbicara dengan nada dingin. Dan Dacheng berkata selama aliansi bisnis menyatakan bahwa mereka tidak akan membantu Xiao Yan, maka Pil Palace masih akan memberikan pil yang cukup kepada mereka. Pada saat ini mereka akan melihat apakah aliansi bisnis memahami arus dari apa yang mereka lakukan. Menanggapi hal tersebut pria parubaya sebelumnya yang bernama Dan King Feng Feng segera berbicara. Dirinya berkata bahwa tidak akan lama lagi aliansi bisnis pasti akan segera datang ke Pil Palace untuk membuat pernyataan tersebut. Bagaimanapun hal terpenting dari aliansi bisnis adalah mengenai bisnis. Menanggapi perkataan tersebut Dan Dacheng pada akhirnya memandang ke arah semua orang dengan ekspresi bangga. Lalu dirinya pun berkata bahwa dirinya berharap hal itu akan segera terjadi. Jika aliansi bisnis bisa diselesaikan maka itu berarti umat manusia juga diselesaikan. Akan tetapi pada saat ini dirinya ingin mengetahui bagaimana dengan sikap dari ras monster dan keluarga monster. Pada saat ini Dan Dacheng menyadari bahwa di belakang Xiao Yan ada makhluk abadi yang merupakan Dou di bintang 9. Jika sosok ini terlibat ketika Pil Palace bertempur dengan Xiao Mansion, tentu saja Pil Palace benar-benar akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu permasalahan untuk memberantas Xiao Yan jelas tidak sesederhana kelihatannya. Menanggapi pertanyaan dari Dan Dacheng ini seorang pria parubaya segera mengerutkan kening dan berbicara kepada Dan Dacheng. Dirinya menjelaskan bahwa baik dari klan monster maupun keluarga Warcraft tidak mengungkapkan sikap mereka.
saat berdiskusi sebelumnya sepertinya mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Xiao Manshan, akan tetapi meskipun begitu hal ini benar-benar tidak bisa dibuat sebagai patokan, karena menurutnya sikap dari kedua kelompok ini benar-benar masih terasa membingungkan. Mendengar hal tersebut dan Da Cheng juga pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya, dan Da Cheng benar-benar tidak tahu bagaimana Xiao Yan bisa mendapatkan keluarga yang kuat seperti ini, meskipun Xiao Yan benar-benar telah menginjak-ninjak Pil Palace, bahkan pada saat ini dan Da Cheng benar-benar masih ragu untuk menghabisi Xiao Manshan. Lalu alasan mengapa dan Da Cheng tidak bertindak selama ini adalah karena dirinya benar-benar takut akan kekuatan besar di belakang Xiao Yan. Pada akhirnya dan Da Cheng pun segera menghela nafas panjang dan menenangkan pemikirannya. Lalu setelah itu dirinya pada saat ini memandang orang-orang penting yang berjubah hitam yang berada di hadapannya. Dirinya pun segera lanjut berbicara kepada tamu yang terhormat dan memperkenalkan dirinya. Dan Da Cheng berkata bahwa dirinya akan memperlakukan tetua tamu yang terhormat dengan baik. Sekarang Xiao Yan telah memenggal kedua putranya satu demi satu, maka dirinya yang bernama dan Da Cheng pada saat ini benar-benar harus membalaskan dendam ini. Dirinya benar-benar tidak bisa membiarkan keluarga kecil milik Xiao Yan ini menggertak Pil Palace mereka. Pada saat ini Pil Palace benar-benar membutuhkan bantuan dari para tetua tamu yang terhormat. Dan selama mereka bersedia membantu maka mereka semua bisa meminta Pil Palace untuk memurnikan pil yang tidak lebih rendah dari peringkat ketujuh. Selain daripada hal tersebut Pil Palace pada saat ini benar-benar akan memberikan mereka hadiah yang besar. Pada saat ini dirinya benar-benar ingin mengetahui persetujuan dari para ketua termasuk dengan tetua senior. Setelah berbicara dan Da Cheng pun menangkupkan tangannya kepada para pria yang berjubah hitam yang berada di hadapannya. Mereka semua benar-benar memancarkan aura yang sangat baik. Gelombang aura dan kekuatan mereka pada saat ini benar-benar berada di atas bintang 8 Dodi. Dan tampaknya ini adalah kartu truf terbesar dari Pil Palace dan juga merupakan kekuatan tempur terkuat yang ditampilkan oleh Pil Palace. Lalu semua mata pun segera tertuju pada pria berjubah hitam dan pengikutnya. Sementara itu pria berjubah hitam ini mendengus dingin dan menakuti kerumunan sehingga mereka tidak lagi berani menatap ke arah tertua tersebut. Setelah lama hening suasana di aula pun semakin menindas dan salah satu pria berjubah hitam segera memberi hormat. Pada akhirnya sosok ini pun segera berbicara kepada dan Da Cheng dengan suara serak. Pria ini berkata bahwa mereka telah diurus oleh tetua agung selama ini dan mereka memiliki kewajiban untuk melawan pertempuran ini. Tentu saja selain itu mereka juga berharap bahwa tetua agung setelahnya akan memenuhi semua janjinya. Mendengar penjelasan tersebut dan Da Cheng pun tersenyum tipis. Lalu dan Da Cheng pun lanjut berkata bahwa perkataan yang keluar dari mulutnya harus dilakukan dan semua orang bisa yakin. Semua orang pada akhirnya segera mengangguk mendengar perkataan dari dan Da Cheng. Sementara itu dan Da Cheng pada saat ini memerintahkan semuanya untuk bubar dan melakukan apa yang dirinya katakan. Sementara itu dan Da Cheng akan mundur ke pelatihan sebentar. Setelah dirinya menembus bintang 8 maka Pil Palace miliknya akan segera naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan dan Da Cheng telah lama berada di puncak bintang ketujuh. Lalu dirinya hanya selangkah lagi untuk bisa mencapai bintang ke-8 tetapi masih ada celah antara puncak bintang 7 dengan bintang 8. Namun dan Da Cheng juga menyadari bahwa perbedaan kekuatan ini juga sangat jauh. Selain itu untuk melewati terobosan ini tidak hanya membutuhkan waktu pelatihan, akan tetapi juga kesempatan. Tetapi melihat dan Da Cheng yang sangat percaya diri, maka sepertinya dirinya pada saat ini sudah memiliki setengah langkah menuju bintang 8 Dodi, dan pada akhirnya semua orang di Pil Palace segera menangkupkan tangan mereka dengan hormat kepada dan Da Cheng dan mendoakan agar dan Da Cheng segera menerobos ke bintang 8. Lalu setelah itu mereka pun segera bubar sementara dan Da Cheng pada saat ini menganggukkan kepalanya. Sementara itu di sisi lain berita mengenai Pil Palace yang mengajukan perang pada saat ini telah terdengar ke Xiao Manshan. Lalu King Haoran yang baru saja menghela nafas lega karena King Mu'er telah sembuh pada saat ini segera menegang. Dirinya benar-benar tidak menyangka akan mendengar berita bahwa Pil Palace benar-benar akan memulai sebuah peperangan.
Setelah menerima berita ini seluruh Xiao Mansion benar-benar terdiam. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak ada dan keheningan semacam ini tampak menakutkan semua orang. Semua orang menyadari seberapa besarkah Pil Palace di mata mereka, dan bagaimana mungkin Xiao Mansion yang kecil ini bisa berhadapan dengan Pil Palace dalam waktu sesingkat ini. Bukankah jika mereka benar-benar berhadapan dengan Pil Palace pada saat ini, maka Xiao Mansion dapat dihancurkan hanya dalam hitungan menit? Sementara itu pada saat ini King Muer dan yang lainnya telah pulih perlahan dan berangsur-angsur jadi sadar, tetapi mungkin perlu beberapa saat sebelum mereka benar-benar pulih sepenuhnya. Sementara itu King Haoran pada saat ini memikirkan mengenai Pil Palace yang benar-benar ingin berperang. Setelah beberapa saat King Haoran akhirnya segera menghela nafas lega, lalu dirinya pun bergumam bahwa dirinya benar-benar sangat cemas akhir-akhir ini dan dirinya benar-benar lupa, ini adalah jebakan yang mereka buat dan Pil Palace benar-benar telah mengambil umpannya. Pada saat ini baru saja teringat dengan perkumpulan tiga kaisar bersama dengan Zhen Bufan yang merupakan pemimpin dari aliansi bisnis. King Haoran pada saat ini menghela nafas karena Xiao Yan yang merupakan umpan pada saat ini benar-benar telah menarik ikan besar yang merupakan Pil Palace. Akhirnya King Haoran pun segera bangun dan mulai mengatur dan memberitahu ras monster serta keluarga Warcraft. Meskipun permasalahan ini sudah dibahas, akan tetapi tidak ada yang tahu bahwa itu akan datang begitu cepat. Oleh karena itu pada saat ini King Haoran benar-benar perlu merencanakan semua ini dengan hati-hati dan sangat cepat. Sementara itu di sisi lain dengan stopan dari pil yang dilakukan oleh Pil Palace aliansi bisnis pada saat ini benar-benar mulai pusing dengan pengelolaan pil dari mereka. Pil Palace yang tiba-tiba memutuskan pasokan benar-benar membuat aliansi bisnis sedikit terkejut. Zhen Bufan pada saat ini benar-benar cemas dan mondar-mandir di aula. Baru saja dirinya akan mengirimkan seseorang untuk bertanya, tetapi pada saat ini orang-orang dari Pil Palace segera datang menemui Zhen Bufan. Pada awalnya Zhen Bufan tidak mengetahui tujuan dari Pil Palace melakukan hal ini. Akan tetapi seketika Zhen Bufan pada saat ini tiba-tiba seolah-olah tampak telah tercerahkan, dirinya telah mendiskusikan permasalahan ini dengan Zhen Zongfu sebelumnya. Pemandangan yang dirinya lihat di bola di mana ada pria berbaju besi hitam segera muncul kembali dalam benak Zhen Bufan. Pada akhirnya rencana dari Zhen Zongfu pun segera dipahami oleh Zhen Bufan, dan pada akhirnya Zhen Bufan pun segera duduk dan bertemu dengan seorang utusan yang menekan kostum dari Pil Palace. Utusan ini pun segera membuka mulutnya dan memberikan salam kepada pemimpin aliansi bisnis. Lalu dirinya pun segera memperkenalkan namanya dan menjelaskan bahwa dirinya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan pemimpin. Pria ini bernama Sui Han dan Zhen Bufan pada saat ini bisa melihat kesombongan di matanya. Zhen Bufan pada saat ini hanya tersenyum tipis dan menganggukkan kelapanya kepada Sui Han. Sementara itu Sui Han kembali mengejutkan Zhen Bufan dengan perkataannya. Dirinya segera berkata pemimpin pasti sangat khawatir tentang kekurangan dari pil obat. Selain itu pemimpin Zhen Bufan juga pasti sudah mengetahui tentang perselisihan antara Pil Palace dan Xiao Mansion berhari-hari ini. Sehingga dengan begitu tentu saja Tuan Zhen Bufan pada saat ini mengetahui kedatangannya. Pada saat ini Sui Han ingin bertanya bagaimana sikap dari pemimpin terhadap permasalahan ini. Zhen Bufan pada saat ini benar-benar sedikit tercengang dan tidak menyangka bahwa orang dari Pil Palace ini benar-benar berbicara to the point. Zhen Bufan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba tertawa. Namun tidak lama setelah itu Zhen Bufan segera menutup matanya, menarik nafas dalam dan kembali membuka matanya dan menatap ke arah Sui Han dengan niat membunuh yang tajam. Zhen Bufan pun segera berkata bahwa berdasarkan apa yang Sui Han katakan sebelumnya, percaya atau tidak pada saat ini Zhen Bufan benar-benar bisa membunuh Sui Han dengan segera. Meskipun Zhen Bufan tahu bahwa Sui Han di sini atas nama dari Pil Palace, akan tetapi dirinya bukanlah penguasa Pil Palace, dan yang terbaik pada saat ini adalah Sui Han jangan berani-beraninya melakukan apapun kepada Zhen Bufan. Pil Palace benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun terhadap aliansi bisnis miliknya.
terlebih lagi Pil Palace pada saat ini benar-benar mengirimkannya utusan yang merupakan seorang anak laki-laki yang masih bocah yang benar-benar tidak memiliki kesopanan. Zhen Bufan pada saat ini benar-benar sangat marah dan kekuatan Dou di bintang 8-nya pada saat ini meledak. Menanggapi hal tersebut Sui Han pada saat ini tampak tidak tergerak dan hendak berbicara. Tetapi pada saat yang bersamaan udara bergetar hebat dan seluruh wajah Zhen Bufan pada saat ini berubah menjadi suram, dirinya pun menggertakkan giginya dan memerintahkan Sui Han untuk segera berlutut. Suara Zhen Bufan tidak terlalu keras tetapi pada saat ini tekanan yang besar tiba-tiba segera menekan dari segala arah. Sui Han pun seketika langsung berlutut di depan Zhen Bufan. Lalu dirinya memuntahkan seteguk darah dan matanya benar-benar menjadi merah dengan nafas yang terengah-engah. Ekspresi dari Sui Han pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kejutan. Sui Han pada saat ini benar-benar kebingungan karena tidak menyangka sikap dari Zhen Bufan akan seperti ini. Lalu Sui Han pun segera mengeluarkan pil di tangannya dan terus memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah menelan banyak pil pada saat ini kondisi dari Sui Han perlahan-lahan sedikit membaik. Sementara itu di sisi lain Zhen Bufan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya akan mengingat nama Sui Han. Pada saat ini yang terbaik adalah dirinya kembali dan menyampaikan salam kepada tuannya. Beritahu tuannya agar membiarkan Zhen Bufan memikirkan permasalahan ini. Katakan kepada mereka bahwa keuntungan dari pil itu benar-benar tidak cukup untuk aliansi bisnis. Oleh karena itu mereka jangan berpikir bahwa mereka dapat memanipulasi aliansi bisnis yang dipimpin oleh Zhen Bufan secara sewenang-wenang. Zhen Bufan pada saat ini benar-benar telah menyadari tindakan dari Pil Palace yang sudah lama membuat Zhen Bufan merasa kesal. Zhen Bufan juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Pil Palace ini tidak lebih dari sekedar memaksa aliansi bisnis untuk berdiri di sisi Pil Palace. Zhen Bufan segera menyadari pemikiran dari Pil Palace yang mengetahui dengan pasti bahwa selain dari perbedaan kekuatan dengan Xiao Manshan, perbedaan ekonomi juga pada saat ini menjadi faktor perang di antara mereka. Meskipun Zhen Bufan menyadari kekuatan besar dari Pil Palace, akan tetapi Zhen Bufan pada saat ini telah mempercayai kemampuan Xiao Yan sang babang tampan MC kesayangan Bude Yanti. Sementara itu adegan berpindah ke aliansi bayangan yang pada saat ini tersembunyi di bawah kota Juxi. Di dalam sebuah gua pada saat ini terlihat ratusan ribu sosok yang berdiam. Sosok-sosok ini dililit rantai yang memiliki cahaya kemerahan dan mereka benar-benar tidak bergerak di kedalaman gua. Pada saat ini terlihat sosok yang berjalan dan sosok ini adalah Guiyin. Guiyin pada saat ini memasuki sebuah aula yang benar-benar sangat tenang. Bersamaan dengan kedatangan dari Guiyin pada saat ini sebuah suara segera terdengar, sepasang mata perlahan terbuka ketika sosok ini bertanya mengapa Guiyin kembali, apakah pada saat ini Guiyin benar-benar telah gagal. Guiyin adalah pembunuh utama dari aliansi bayangan, sementara Xiao Yan tidak lebih dari seorang di bintang 7, sebaiknya Guiyin pada saat ini memberi dirinya alasan mengapa pembunuhan ini gagal. Suara ini benar-benar terdengar menakutkan dengan mata berukuran besar yang tiba-tiba pada saat ini menatap tajam ke arah Guiyin. Bersamaan dengan itu dua cahaya api berwarna sains segera melesat ke arah Guiyin. Melihat panas cahaya yang sangat cepat ini mata Guiyin pun seketika bergetar. Akan tetapi dirinya benar-benar tidak bergerak. Lalu kedua panah ini pun seketika berhenti tepat di hadapan Guiyin sebelum akhirnya menghilang. Guiyin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dirinya perlahan-lahan segera mengangkat tangannya, lalu telapak tangan yang kering benar-benar berbeda dari sebelumnya seolah-olah dihisap kering dalam sekejap. Guiyin yang sebelumnya benar-benar sangat ganas pada saat ini benar-benar memiliki aura kehidupan yang sangat lemah. Saat Guiyin mengangkat tangannya Doki Guiyin berputar di telapak tangannya dan kemudian berubah menjadi wajah seorang wanita. Wajah wanita ini sedikit sangat buram dan pada saat ini Guiyin segera menatap ke arah pipi wanita yang memiliki ekspresi yang sangat sedih. Guiyin pada akhirnya segera membuka mulutnya ketika dirinya berkata bahwa dirinya hampir tidak bisa mengingatnya. Akan tetapi pada saat ini akhirnya dirinya benar-benar telah mendengar berita tentang dirinya. Guiyin pun tertawa dan lanjut menjelaskan bahwa dirinya bangkit dari kubur hanya untuk mengingatnya.
mendengar perkataan dari Guiyin ini suara misterius pun segera bertanya, apakah semua ini benar-benar karena seorang wanita? Apakah Guiyin pada saat ini benar-benar tidak tahu buat apa pentingnya misi ini? Sosok yang baru saja berbicara pada saat ini benar-benar merasa tidak senang karena Guiyin seolah-olah tidak menganggapnya serius. Sosok itu pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini wajah wanita di tangan Guiyin pun seketika menghilang. Sementara itu Guiyin perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan menatap mata raksasa yang berada di atas. Sementara itu sosok mata yang berada di atas kembali membuka mulutnya untuk berbicara, dirinya berkata bahwa Guiyin berani melanggar perintah karena seorang wanita dan apakah Guiyin tahu betapa serius konsekuensinya? Mendengar perkataan tersebut Guiyin pada saat ini seolah-olah sedikit tidak sabar, lalu dirinya hanya melambaikan tangannya berbalik dan bergegas untuk pergi. Melihat tindakan yang dilakukan ini tentu saja sosok hantu yang berada di atas seketika sangat marah, dirinya pun segera berkata jika Guiyin benar-benar melangkah pergi dari sini, maka Guiyin akan menjadi musuh dari seluruh aliansi bayangan mulai saat ini. Mendengar gertakan ini Guiyin yang berbalik sebelumnya pun seketika berhenti, dirinya merasakan tubuhnya gemetar di bawah jubah hitamnya yang lusuh. Lalu tiba-tiba jubah hitam itu pun terangkat dan memperlihatkan tubuh dengan wajah asli di belakangnya. Wajah yang menakutkan ini segera menatap mata aneh yang besar dan suara aneh segera berbicara dari sosok di belakang punggung Guiyin. Suara itu segera berkata bahwa dirinya tidak pernah menyangka sosok tersebut akan mengancam Guiyin termasuk juga dengan aliansi bayangan. Melihat sosok yang baru saja terungkap dan berbicara, mata besar aneh pun tampak terkejut dan pupil matanya pada saat ini menyusut tajam. Sosok itu pun benar-benar berhenti berbicara, sementara jubah dari Guiyin kembali tertutup. Guiyin pun terus berjalan keluar hingga pada akhirnya setelah mencapai pintu Guiyin pun kembali berhenti. Guiyin pun kembali membuka mulutnya dan berkata agar sosok tersebut jangan khawatir. Dirinya pada saat ini telah membuat sebuah pengaturan dan bahkan jika dirinya tidak membunuh Xiao Yan, maka seseorang akan membunuh Xiao Yan dengan segala cara yang mereka miliki. Setelah dirinya mengucapkan perkataan ini sosoknya segera menginjak tanah melayang jauh dan segera menghilang dari gua hantu. Setelah kepergian dari Guiyin, mata besar aneh tersebut pun hanya bisa terdiam. Tidak lama setelah itu sebuah pria berjubah hitam pada saat ini segera muncul di hadapannya dengan jubah bertuliskan bunuh dan nomor 81. Sosok tersebut pun berjalan cepat di hadapan mata raksasa dan berlutut dengan satu lutut dan mengepalkan tinjunya. Sosok mata aneh besar pun pada saat ini segera berkata agar mereka melanjutkan sesuai rencana. Pria bertopeng dengan nomor 81 ini pun segera mengagukan kepalanya dan segera menghilang di kegelapan. Bersamaan dengan itu mata biru raksasa pun berkata dengan dingin bahwa Pil Palace benar-benar telah ditakdirkan untuk menjadi korban dari konspirasi Budayanti.